Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh dan soleha yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ibu Guru Ratna, Wali kelas 1A Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah hari ini Ibu Guru yang akan membawakan materi pembelajaran hari ini. Baiklah anak soleh dan soleha yang ada di rumah, sekarang kita murojaah surah An-Nazi'at dari ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur radifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. 9 ayat ya nak ya, surah An-Nazi'at. Silakan anak ibu guru yang ada di rumah dihafalkan, sering mengulang dan murojaah surah An-Nazi'atnya dari ayat 1 sampai ayat 9. Tapi jangan pernah lupa untuk murojaah juga surah An-Naba agar surah An-Naba'nya tidak dilupa. Baiklah anak soleh dan soleha yang ada di rumah, sekarang kita masuk ke pembelajaran tematik. Tema 6, lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya pada pembelajaran 1. Muatan bahasa Indonesia, mengenal ungkapan pemberitahuan. Nah, kemarin di subtema 3 kita sudah pelajari tentang ungkapan perintah, ya, di mana ungkapan perintah itu memiliki tanda seru di akhir kalimat. Nah, sekarang kita akan mengenal ungkapan pemberitahuan. Namun sebelumnya ada teks yang ada di layar kalian. Kita baca sama-sama dulu ya nak ya. Semua anaknya Bu Guru yang ada di rumah, kita baca sama-sama teks berikut dengan suara yang keras. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Lingkungan alam adalah ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, kita harus memeliharanya. Kita tidak boleh membiarkan lingkungan alam menjadi kotor dan tidak sehat. Lingkungan yang kotor akan membuat kita tidak nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Jadi kalau lingkungan rumahnya kotor, siapa yang harus membersihkan? Semua warga, karena itu adalah tanggung jawab kita semua di lingkungan tersebut harus menjaga kebersihan. Nah, sesuai dengan judulnya, mengenal ungkapan pemberitahuan. Di sini Bu Guru mau menjelaskan dulu apa itu ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan berisi sebuah informasi, berisi tentang informasi. Nah, ungkapan pemberitahuan juga ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, sekarang anak ibu guru yang ada di rumah, coba perhatikan contoh yang Bu Guru tunjukkan. Di sini ada Pak RT, ini namanya Pak RT, ya, ini warga. Nah, di sini Pak RT memberitahukan kepada semua warga, ya, apa yang Pak RT sampaikan kepada warga. Nah, Pak RT bilang bahwa hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir. Kemudian salah satu warga menjawab, "Baik Pak RT, saya akan memberitahu warga lain agar mereka bisa meluangkan waktunya di hari Minggu." Nah, pada percakapan antara Pak RT dan salah satu warga ini terdapat ungkapan pemberitahuan. Yang mana ungkapan pemberitahuannya? Apakah Pak RT yang memberitahu atau warga? Iya, Pak RT yang memberitahukan kepada warga. Nah,
Nah, di sini ketua RT memberitahukan kepada warga bahwa akan diadakan kerja bakti pada hari Minggu. Ya, paham ya anak soleh dan soleha? Muatan PPKN. Menaati aturan menjaga kebersihan lingkungan. Masih tentang lingkungan. Lingkungan itu harus dijaga agar tetap bersih dan sehat. Nah, oleh karena itu harus dibuat aturan. Aturan adalah hal yang harus dilakukan. Jadi kalau sudah ada aturan, kita wajib melaksanakan. Ya, misalnya aturan di lingkungan masyarakat, aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Jika tidak ada aturan, nah hidup kita akan menjadi kacau. Coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, ini ada Dedi. Dedi lagi apa ya? Ya, Dedi lagi membuang sampah. Nah, membuang sampah pada tempatnya merupakan aturan di masyarakat, ya. Kemudian berikut adalah contoh lain aturan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Yang kedua di sini sudah ada gambar yang kalian lihat. Ada anak-anak sedang membersihkan lingkungannya secara rutin. Yang ketiga yaitu membersihkan selokan dari sampah. Nah, ini adalah 3 contoh aturan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Muatan SBDP. Membuat karya kerajinan dari bahan alam. Benda yang sudah tidak kita pakai lagi bisa kita manfaatkan, bisa kita buat menjadi sebuah karya kerajinan. Nah, salah satu bahan yang dapat dibuat kerajinan adalah kerajinan dari bulu ayam. Ini bulu ayam. Pernah lihat bulu ayam ya? Nah, kita dapat memanfaatkan bulu ayam ini dari kemoceng yang sudah rusak. Punya kemoceng di rumah ya? Nah, beberapa contoh kerajinan yang bisa kita buat dari bulu ayam yaitu gantungan kunci. Ini terbuat dari bulu kemoceng ya. Ya, bulu ayam dari kemoceng. Kita bisa buat gantungan kunci. Kemudian kalung. Kalung juga ini terbuat dari bulu ayam dari kemoceng. Nah, bagaimana cara membuat karya dari bulu ayam ini? Nah, berikut alat dan bahan yang harus kita siapkan untuk membuat karya dari bulu ayam. Yang pertama, bulu ayam dari kemoceng, kemudian cat air, manik-manik, benang wol, kardus bekas, dan gunting. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk membuat karya dari bulu ayam. Nah, cara membuatnya kalian bisa lihat di buku Bu Penanya langsung ya nak ya, di halaman 165. Kalian baca-baca saja cara membuatnya. Kalau kalian bisa membuatnya silahkan dibuat di rumah. Untuk tugas kalian ada di buku Bu Pena halaman 162. Di situ sudah ada 8 nomor, lingkarilah nomor untuk kalimat yang merupakan ungkapan pemberitahuan. Silakan langsung dikerjakan di buku Bu Penanya ya nak ya. Jika sudah selesai langsung kirimkan ke WA Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Apa kabarnya nandaku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di mata pelajaran PJOK. Dan pada hari ini kita akan memperagakan lanjutan materi kita yang minggu lalu, yaitu sikap duduk, yang dimana terdapat 4 jenis sikap duduk, yaitu yang pertama adalah sikap duduk bersila, yang kedua yaitu sikap duduk bersimpuh, yang ketiga adalah sikap duduk di kursi, dan yang terakhir adalah sikap duduk selonjor atau selunjur, yang dimana Pak Guru hanya akan memperagakan 3 sikap duduk, yaitu sikap duduk bersila, sikap duduk bersimpuh, dan sikap duduk selonjor atau selunjur. Jadi langsung saja kita peragakan ketiga sikap duduk tersebut. Sekarang kita sudah bersiap untuk memperagakan beberapa sikap duduk. Jadi Pak Guru hanya akan memperagakan 3 jenis sikap duduk. Jadi yang pertama adalah sikap duduk bersila. Jadi ketiga gerakan tersebut memiliki posisi atau sikap awal yang sama, yaitu berdiri tegak lurus, yang dimana
kaki dibuka selebar bahu seperti ini. Oke, gerakan yang pertama adalah sikap duduk bersila. Kaki kanan disilangkan ke kaki kiri, setelah itu turun secara perlahan-lahan. Dan kemudian kedua tangan berada di atas paha dan badan tegak lurus seperti ini. Sikap duduk yang kedua adalah sikap duduk bersimpuh. Jadi yang pertama mendarat di rapat di lantai maksud saya, yaitu kedua lutut. Setelah posisi seperti ini, kemudian kaki belakang diluruskan dan paha menduduki kedua tumit. Dan lagi kedua tangan berada di atas paha dan badan tegak lurus seperti ini. Alhamdulillah selesai juga materi kita hari ini. Untuk anak ibu guru yang ada di rumah, silahkan kerjakan tugasnya nak ya. Dan ingat, jika kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan kepada orang tua dengan cara yang baik, yang sopan. Silahkan kerjakan tugasnya, jangan lupa sholat 5 waktu, membaca wafa, dan latihan membaca. Bu guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.